Masuk ke bab epidemiologi. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2008, penyakit jantung koroner itu menyebabkan 17,1 juta kematian di dunia dan diperkirakan akan meningkat hingga 23 juta kematian pada tahun 2030. Di Amerika pada tahun 2003 didapatkan 71,3 juta penduduk dengan penyakit kardiovaskuler dan 53% berupa sindroma koroner akut. Di Indonesia, berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, Kementerian Kesehatan tahun 2007, diketahui sebanyak 31,9% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Penyakit jantung koroner merupakan penyebab mortalitas dan morbiditas tertinggi di dunia. Berbagai penelitian di Amerika dan Eropa menunjukkan tren angka kejadian NSTEMI yang semakin meningkat dan kecenderungan penurunan angka kejadian STEMI. Setiap tahunnya di Amerika Serikat didapatkan lebih dari 780.000 kasus SKA dan 70% diantaranya berupa NSTEMI. Sedangkan berdasarkan data statistik American Heart Association tahun 2008, didapatkan penderita yang menjalani perawatan medis akibat SKA mencapai 1,5 juta penduduk, 80% diantaranya dengan NSTEMI dan 20% dengan STEMI. Didapatkan pula angka mortalitas jangka panjang, yakni lebih dari 4 tahun yang lebih tinggi pada pasien dengan NSTEMI dibandingkan STEMI, sekalipun mortalitas selama perawatan di rumah sakit pada pasien dengan STEMI lebih tinggi. Masuk ke bab patofisiologi. Ruptur plak arteriosklerotik dianggap penyebab terpenting angina pectoris tidak stabil yang menyebabkan terjadinya oklusi subtotal atau total dari pembuluh koroner yang sebelumnya didapatkan penyempitan minimal. Plak arteriosklerotik terdiri dari inti yang mengandung banyak lemak dan pelindung jaringan fibrotik atau fibrotic cap. Pelindung jaringan fibrotik terbentuk dari migrasi sel-sel otot polos tunika media menuju tunika intima, membentuk jaringan kolagen yang membungkus inti lemak dari aliran darah koroner dan menstabilisasi plak. Plak yang tidak stabil itu terdiri dari inti yang banyak mengandung lemak dan adanya proses inflamasi akibat infiltrasi sel makrofag yang kemudian mencerna inti lemak LDL yang teroksidasi sehingga menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi. Menarik lebih banyak makrofag memicu kaskade inflamasi yang semakin berat. Ruptur plak timbul pada dinding plak yang paling lemah karena adanya enzim matriks metaloproteinase atau MMPS yang dihasilkan makrofag dan secara enzimatik melemahkan dinding plak atau fibroskap. Terjadinya ruptur menyebabkan aktivasi, adesi dan agregasi platelet dan menyebabkan terbentuknya trombus. Jika trombus menyumbat total pembuluh darah koroner, akan terjadi infak dengan elevasi segmen ST, sedangkan bila trombus tidak menyumbat total tetapi menyebabkan stenosis yang berat, maka akan terjadi APTS maupun NSTEMI. Agregasi platelet dan pembentukan trombus adalah salah satu dasar terjadinya APTS dan NSTEMI. Terjadinya trombosis setelah plak terganggu disebabkan karena interaksi yang terjadi antara lemak, sel otot polos, dan sel busa atau foam cell yang terdapat dalam plak berkaitan dengan darah dari sirkulasi dan memulai kaskade reaksi enzimatik yang menghasilkan pembentukan trombin dan fibrin. Vasokonstriksi pembuluh darah juga memiliki peran penting pada APTS dan NSTEMI. Adanya disfungsi endotel, sitokin proinflamasi dan bahan vasoaktif yang diproduksi oleh platelet berperan dalam perubahan dalam tonus pembuluh darah dan menyebabkan spasme. Spasme yang terlokalisir seperti pada angina
Prinzmetal juga menyebabkan APTS. Adanya spasme seringkali terjadi pada plak yang tidak stabil dan memiliki peran dalam pembentukan trombus. Terjadinya penyempitan juga bisa disebabkan karena terjadinya proliferasi dan migrasi dari otot polos sebagai reaksi terhadap kerusakan endotel. Adanya perubahan bentuk dari lesi karena bertambahnya sel otot polos bisa menimbulkan penyempitan pembuluh dengan cepat dan keluhan iskemia. Diagnosis yang pertama, anamnesa. Pada anamnesa kita dapatkan keluhan nyeri dada tipikal, yaitu berupa nyeri dada seperti tertekan pada daerah retrosternal, menjalar ke lengan kiri, ya, bisa pula ke lengan HKP kanan atau kedua lengan. Leher dan rahang nyeri dada dirasakan terus-menerus, yakni lebih dari 10 menit atau hilang timbul. Nyeri dada biasanya muncul pada saat istirahat atau aktivitas yang minimal. Gejala penyerta seperti keringat dingin, sesak, mual, dan pingsan sering ditemukan pada penderita dengan APTS dan NSTEMI. Pada anamnesa penting untuk diketahui faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan NSTEMI seperti laki-laki usia tua, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, adanya penyakit arteri perifer, riwayat infak miokard sebelumnya. Pasien dengan riwayat tersebut itu bisa pula mengeluhkan nyeri dada atipikal seperti nyeri epigastrik, nyeri tajam, atau bahkan sesak tanpa keluhan nyeri dada. Yang kedua, itu pemeriksaan fisik. Ya, tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk menyingkirkan diagnosa banding, menegakkan faktor pencetus, serta menilai komplikasi yang menyertai. Dengan melakukan pemeriksaan fisik akan menguatkan anamnesa dan menilai kemungkinan nyeri dada sebagai representasi SKA. Pada pasien dengan kecurigaan SKA harus selalu dilakukan pemeriksaan fungsi vital untuk menilai kondisi hemodinamis. Pada pemeriksaan fisik bisa ditemukan ronki halus dan S3 galop. Bila dicurigai terdapat disfungsi ventrikel kiri, dapat pula ditemukan murmur sistolik akibat mitral regurgitasi. Pemeriksaan fisik yang menyeluruh juga berguna untuk menyingkirkan diagnosa banding, terutama pada pasien dengan nyeri dada atipikal, misalnya nyeri tajam pada punggung dengan pemeriksaan tekanan darah yang tidak simetris, murmur aorta regurgitasi pada pasien dengan diseksi aorta atau pericardial friction rupture pada perikarditis akut. Tanda-tanda syok kardiogenik merupakan salah satu komplikasi yang harus diwaspadai, ya, walaupun syok kardiogenik itu lebih sering dikaitkan dengan kejadian infak miokard akut dengan elevasi ST atau STEMI karena insidensi yang lebih tinggi dalam studi shock, ya, should be emergently revascularized acute coronary for cardiogenic shock. Didapatkan 20% kejadian shock kardiogenik merupakan komplikasi NSTEMI. Kemudian yang ketiga, elektrokardiogram. Perekam elektrokardiogram itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana diagnosa pasien dengan sindroma koroner akut, tetapi juga berfungsi dalam menentukan prognosis berdasarkan pola serta luasnya daerah iskemi maupun infak. Perekaman EKG harus dilakukan dalam 10 menit sejak kontak medis pertama. Setelah perekaman EKG awal dan tata laksana SKA dimulai, perekaman EKG serial perlu dilakukan. EKG yang mungkin dijumpai pada pasien NSTEMI dan UAP antara lain: yang pertama, depresi segmen ST atau inversi gelombang T, elevasi segmen ST yang tidak persisten atau tidak signifikan. Yang kedua, gelombang Q yang menetap. Yang ketiga, non-diagnostik. Yang keempat, normal. Depresi segmen ST lebih dari atau sama dengan 0,05 mV pada sandapan V1 sampai V3 dan lebih dari 0,1 mV pada sandapan lainnya, dan atau intervensi gelombang T lebih dari atau sama dengan 0,2 mV di beberapa sandapan prekordial itu sangat sugestif untuk mendiagnosis APTS atau NSTEMI. Bersamaan dengan depresi segmen
ST itu bisa dijumpai elevasi segmen ST yang tidak persisten kurang dari 20 menit pada 2 atau lebih sandapan berdekatan. Inversi gelombang T yang simetris lebih dari atau sama dengan 0,2 mV pada sandapan prekordial dikatakan spesifik menggambarkan iskemia akut yang biasanya disebabkan critical stenosis pada left anterior descending coronary artery atau LAD dan seringkali membutuhkan strategi reperfusi. Sedangkan perubahan segmen ST dan gelombang T yang tidak spesifik berupa deviasi segmen ST kurang dari 0,5 mm atau inversi gelombang T kurang dari atau sama dengan 2 mm. Sekitar 4% penderita dengan infak miokard akut didapatkan gambaran elevasi segmen ST pada sandapan V7, V8, V9 atau infak posterior murni. Pada penderita dengan infak posterior murni didapatkan gambaran elevasi segmen ST pada V7 sampai V9 dengan atau tanpa depresi segmen ST pada 2 atau lebih sandapan prekordial anterior. Sehingga pada hasil EKG 12 sandapan yang normal, itu perlu dipertimbangkan kemungkinan keterlibatan ventrikel kanan pada posterior sehingga perlu dilakukan pemeriksaan EKG dengan sandapan tambahan V4R sampai V6R, V7 sampai V9 pada pasien yang sugestif SKA. Gambaran EKG yang normal atau non-diagnostik pada pasien dengan keluhan nyeri dada tidak menyingkirkan kemungkinan SKA, sebab pada 1% hingga 6% penderita NSTMI dan 4% penderita dengan APTS itu mempunyai gambaran EKG yang normal. Apabila pada pemeriksaan didapatkan hasil non-diagnostik dengan keluhan angina sugestif SKA, maka pemeriksaan EKG bisa diulang setiap 10-20 menit dengan disertai pemeriksaan biomarker jantung.